Selamat berjumpa lagi sahabat Kicau Mania, khususnya pecinta anis merah. Nah, konten kali ini saya akan menjelaskan sedikit untuk menentukan anis merah tersebut adalah anis merah jantan. Nah, untuk para gambler ataupun pembeli gambling, ini adalah salah satu trik saya dalam menentukan anis merah tersebut jantan dan betina. Mungkin dari beberapa teman-teman yang mempunyai pandangan yang berbeda, ini adalah salah satu pengalaman saya untuk menentukan jenis kelamin. Karena kalau kita melihat dari bentuk badan ataupun bulu, kepala, dan gerakannya dari semua anis merah, kita tidak bisa memprediksi secara benar ataupun dijamin 100%. Karena dalam menentukan jenis kelamin anis merah adalah satu hal yang tersulit untuk semua penggemar burung, tentunya burung anis merah. Dan satu lagi untuk teman-teman, biasanya begitu merawat satu ekor sudah berhasil, maka penyakit dari semua perawat anis merah akan menambah momongannya lagi, sehingga pantangan pertama telah terlewati, kemudian ingin tantangan yang berikutnya. Tentu saja kalau saya sarankan di sini untuk merawat burung anis merah, saya sarankan untuk rumahan agar tidak memelihara ataupun merawat lebih dari 2 ataupun 3 ekor. Nah, itulah menurut pengalaman saya, karena kalau kita merawat lebih dari 2 ataupun 3 ekor, maka saya jamin burungnya tidak semua akan gacor. Pasti ada salah satu yang macet. Nah, untuk para Kicau Mania yang sudah terlanjur burungnya dibeli karena yakin bahwa burung itu adalah jantan, tetapi setelah nyampai di rumah burung tersebut belum bunyi. Nah, ini adalah salah satu trik saya dalam memprediksi ketika burung tersebut sudah terlanjur kita beli ataupun kita dihibahkan. Sekarang saatnya untuk memprediksi, karena burung anis merah adalah salah satu burung yang ruwet. Ketika pindah tangan tidak mau bunyi, bahkan bisa berbulan-bulan. Nah, salah satu yang saya usahakan di sini adalah yang saya lakukan menterapi dengan membiasakan dengan lingkungan. Kemudian ketika musim hujan, kita perhatikan di sini, kita bisa menempatkan di teras depan ketika hujan gerimis ataupun hujan lebat. Nah, sahabat Kicau Mania bisa lihat di sini reaksi dari pertama burung masih pelangap-pelungu, karena memang begitulah karakter dari anis merah yang mengalami stres berat ataupun pindah tangan ke tempat yang baru. Dia akan menoleh ke kiri, ke kanan, bahkan bengong, leher nekuk. Sepertinya ingin mengetahui kondisi, karena ini adalah salah satu burung yang kita ketahui di alam liar, termasuk burung penyusup yang hidup di semak-semak, jarang kena sinar matahari,
dan berproduksi ketika musim hujan. Nah, ini adalah salah satu burung yang saya dapatkan dari seorang teman yang harganya begitu lumayan murah lah, dan sempat saya ambil dari seseorang yang macet tahunan karena prediksinya belum tahu, dan kebanyakan dari penggemar ataupun pemula anis merah menggenjot burung ini dengan extra fooding yang berlebihan, sehingga ada beberapa burung yang mengalami galak, kekencengan ataupun macet bunyi. Nah, untuk kali ini saya terapi dulu karena burung ini baru saya dapatkan sekitar 2 hari yang lalu. Dalam kondisi yang seperti ini, kita tidak bisa memprediksi jantan ataupun betina. Berbeda dengan burung yang lain, ketika kita memberikan extra fooding ataupun melakukan rawatan yang membutuhkan protein tinggi, maka burung lain seperti cendet, kacer, murai batu akan sedikit tidaknya ada perubahan dan berbunyi. Tapi sahabat kicauannya perlu ketahui bahwa anis merah kita tidak bisa menyamakan dengan burung-burung yang lain. Nah, ketika kita terapi, kita bisa melihat tadinya yang belum membuka ataupun bersuara, sekarang sudah mulai buka mulut ataupun buka paruh dengan suara crek, crit, crek. Itu artinya burung sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan. Sekarang kita tinggal menunggu saat-saat yang banyak para penggemar anis merah agar burungnya cepat ngeriwik dan ngeplong. Nah, perlu saya sampaikan di sini untuk anis merah, memang tahapannya seperti yang bisa kita lihat di sini. Dalam menterapi, kita harus membiasakan burung tersebut dengan lingkungan kita. Setelah terbiasa, maka dia akan segera rileks ataupun angkat kaki dibarengi dengan suara ngeriwik. Tentu saja pertama adalah suara ngeriwik halus, ataupun kadang-kadang ada yang hanya ngembung-ngembung bagian tenggorokan. Nah, dari ngembung-ngembung kemudian dia setelah terbiasa akan belajar sedikit membuka paruh, dan itu juga butuh proses waktu yang cukup. Karena tentu saja dalam anis merah karakternya kita harus pelajari. Karena begitu kita memiliki anis merah yang giras, yang naik turun tangkringan, tentu saja itu adalah hal yang tersulit juga. Kita harus membiasakan dengan lingkungan. Setelah itu baru kita bisa melakukan terapi dengan air hujan ataupun ketika musim hujan datang. Dan perlu juga saya sampaikan di sini untuk teman-teman yang ingin membeli anis merah macetan, gamblingan. Tentu arti dari gambling atau macetan itu adalah untung-untungan. Nah, kalau memprediksi jantan dan betina itu memang agak susah. Dan bagian besar yang saya lakukan di sini adalah dengan melakukan rawatan dulu. Setelah burung terbiasa dengan lingkungan, sudah mulai tenang, baru kita bisa melakukan terapi dengan air hujan. Nah, sekarang bisa lihat sahabat kicauannya, burung sudah mulai angkat kaki, sudah tidak takut lagi melihat sesuatu yang aneh, dan kita bisa melihat di sini sudah dalam keadaan tenang.
Dari sinilah saya memprediksi bahwa anis merah ini adalah anis merah yang jantan. Nah, tentu dalam proses setelah kita menterapi dengan air hujan, nah sudah kelihatan di sini burungnya sudah mulai ngeriwik. Dan di sini juga saya memprediksi bahwa burung ini adalah jantan. Nah, dari semua pengalaman yang saya sampaikan di sini, yang pernah saya alami, sebagian besar anis merah tersebut membutuhkan waktu yang cukup, karena ini bukan burung instan yang kita genjot dengan perawatan burung tersebut cepat bunyi. Nah, di sini juga saya pernah menyampaikan pada teman-teman yang ingin membeli anis merah di tempat yang lain. Sering saya menyampaikan ataupun menyarankan agar membeli burung tersebut ketika ada hujan gerimis ataupun hujan lebat. Kita bisa datang ke rumahnya, itu pun kalau kita tidak keberatan bagi yang punya, kita bisa memantau ataupun mendatangi tempatnya ketika musim hujan agar lebih pasti. Kalau dari sana kita bisa melihat burung tersebut sudah ada tanda-tanda seperti di video ini, ekor mulai bergerak. Perhatikan juga di bawah paruh, yaitu tepatnya di tenggorokan atau di tembolok, sudah ngembung-ngembung. Disinilah saya memprediksi bahwa anis merah ini adalah anis merah jantan. Nah, kedepannya kita tinggal melanjutkan perawatan dengan selalu memperkenalkan dengan lingkungan, dengan cara memindah-mindah tempat dari samping rumah, depan rumah, sampai terbiasa betul atau benar-benar sudah beradaptasi dengan lingkungan. Dan ketika kondisi sudah fit, bulu sudah rapi, maka anis merah tersebut akan segera berbunyi ataupun ngeplong. Nah, demikian sahabat Kicau Mania, sahabat sejati anis merah. Karena dalam mempelajari anis merah ataupun karakter dari burung ini, kita tidak bisa secara cepat ataupun instan, butuh waktu yang lumayan. Nah, perlu juga saya sampaikan di sini, ada memang beberapa anis merah yang cepat, yaitu begitu pindah tangan, mungkin di tempatnya yang dulu ngebos, begitu pindah tangan atau ke tempat yang baru, anis merah tersebut ngeplong. Nah, itu adalah pengalaman yang pernah juga saya alami ketika membeli dari seseorang, macet total. Setelah nyampe di rumah, selang beberapa jam sudah ngeplong. Semua tergantung dari karakter dari anis merah tersebut. Nah, sekarang anis merah ini sudah ada tanda-tanda ngeriwik, dan saya memvonis ini adalah jantan